Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK TV. Pemirsa BDK TV kembali lagi bersama saya Nada Kamtari dalam program acara Ngobyek, ngobrol asyik edukatif. Dan tentunya seperti biasa Ngobyek menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, termasuk narasumber kita hari ini. Kita kedatangan Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di puasa hari ke-9 ini Bapak, masih semangat kah? Alhamdulillah. Ini ke-9 ya? Iya, ke-9 Bapak. Puasanya orang awam dihitung 1 hari, 2 hari. Saya nggak ngitung. Kan ada di sosial media Bapak ini udah puasa ke-9 gitu Bapak ya. Nah Pak, kita langsung saja agak sedikit berbincang nih Bapak. Kan sesuai dengan Perpres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2023 bahwa Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia akan bertransformasi, namanya berubah menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BMBP SDM. Nah, seiring dengan perubahan itu Bapak, apakah ada perubahan di bidang-bidang lainnya? Maksudnya aspek-aspek lainnya di badan kita ini apakah ada berubahnya juga Bapak? Ya, terima kasih. Tentu yang pertama saya ingin sampaikan tahniah ya kepada BDK TV ya, yang sudah sekian kali merilis beberapa informasi. Nah, hari ini saya diminta untuk menjadi salah seorang narasumber untuk berbincang terutama terkait dengan transformasi Balitbang menjadi Badan Moderasi. Kedepan dengan Perpres yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden 12/2023 ini akan menjadi sebuah lembaga baru yang tentu punya distingsi yang dalam banyak hal berbeda ketika masih dalam bentuk Balitbang. Salah satu perbedaannya itu setidaknya ada beberapa aspek, tentu nanti akan ada PMA ya, ada PMA yang mengiringi dari turunan Perpres ini. Aspek pertama, fokus kita tentu di 2 hal, yakni terkait dengan kebijakan di bidang implementasi moderasi beragama dan tentu beberapa kebijakan lain yang relevan dengan tugasnya Kemenag, terutama di bidang agama dan pendidikan. Yang kedua, mengawal pengembangan SDM di Kementerian Agama, yang kita tahu pengembangan ini juga tidak saja menjadi tusi kita terutama yang ASN tapi juga yang non-ASN, tapi kemudian mereka yang non-ASN ini ada tugas-tugas yang beririsan dengan tugas Kementerian Agama. Karenanya di konsep yang sudah kami buat formulasi, nanti akan ada beberapa nomenklatur baru ya, ada beberapa nomenklatur baru, nama-nama lembaga, nama-nama sebuah institusi selevel eselon 2, dari mulai pusat pendidikannya, ada nanti juga pusat pengkajiannya, termasuk juga nama diklat tertentu yang juga mengalami perubahan. Bahkan kami juga menginisiasi adalah salah satu unit eselon 2B yang nanti akan kita usulkan sebagai institusi baru pengganti dari LPMK, namanya kalau nggak salah Pusat Layanan Sertifikasi Profesi. Nah, ini juga bagian dari reformasi, transformasi dari Balitbang menjadi Badan Moderasi. Seperti itu. Baik Pak, jadi bukan hanya sekedar berubah nama, tetapi juga kita berinovasi lagi Pak ya. Seperti yang akhir-akhir ini juga sangat baru lagi hangat-hangatnya nih Pak. Kita melaunching, Bapak bersama Gus Menteri, melaunching Digital Learning Center dan Smart Classroom. Coba ini Pak, kita minta jelaskan sedikit nih kepada pemirsa BDK TV secara garis besarnya aja Pak. Smart Classroom dan Digital Learning Center itu apa, keunggulannya apa, dan perannya apa. Dan kita juga lihatin kalau selama ini di Balai Diklat ini sudah banyak sekali jenis-jenis diklat Pak, seperti ada PDWK, seperti itu kan. Nah, perbedaannya antara diklat ini dengan Digital Learning Center ini nantinya bagaimana? Bagaimana diklat-diklat konvensional ini nantinya setelah ada Digital Learning Center ini Bapak? Ya, jadi begini, mengapa kita kemudian menginisiasi melakukan semacam inovasi terkait dengan model-model diklat. Bahwa kita tahu semua sesungguhnya yang sudah dilakukan teman-teman di Pusdiklat, di Balai Diklat, bagaimanapun sudah relatif bagus ya, sudah relatif bagus karena memang banyak juga inovasi-inovasi yang selama ini sudah mereka lakukan. Hanya saja sejalan dengan perkembangan transformasi digital, inovasi itu tentu tidak boleh berhenti. Karenanya kemudian kita di Balitbang Diklat bersama dengan Pusdiklat Teknis dan juga Pusdiklat Administrasi kemudian mengusung sebuah konsep diklat baru yang basisnya itu yang kita sebut dengan MOOC, sebuah produk diklat yang sepenuhnya
mengandalkan learning management atau yang sering kita sebut LMS, learning management system, di mana diklat seperti itu nanti sifatnya sangat-sangat masif, maka disebut MOC ya, Massive Open Online Learning atau course. Itu mengindikasikan pertama dari sisi kepesertaan akan sangat terbuka, sangat luas ya, pesertanya menjadi sangat banyak. Yang kedua dari sisi waktu menjadi sangat fleksibel, kapanpun bisa diikuti tentu saja sesuai dengan ketersediaan waktu dari peserta diklat. Yang tidak kalah pentingnya sifatnya sangat terbuka, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bahkan kalau misalnya di antara peserta diklat ada saja yang kemudian karena faktor-faktor tertentu misalnya berhalangan, dia bisa mengulang dan mengulang lagi lewat aplikasi yang kita sediakan. Kalau nggak lulus pun dia bisa mengulang dan mengulang lagi di aplikasi yang kita sediakan. Dan kami sudah menghitung dengan kalkulasi yang sangat detail ya, antara diklat konvensional dengan diklat berbasis Digital Learning Center atau MOC ini, kalau selama ini angkanya satu kali diklat itu sudah dihitung sekitar 180 juta ya, kurang lebih satu angkatan 40 orang. Ini dengan MOC kita bisa menjangkau sekali diklat bisa 20.000, bayangkan 20.000. Sehingga setelah kami hitung-hitung dengan efisiensi anggaran, akan ada efisiensi yang angkanya relatif besar, hampir 120 miliar, bayangkan. Ini sebuah angka yang menurut saya sangat efisien ya, untuk kepentingan penguatan kompetensi para ASN dan non-ASN Kemenang. Di satu sisi ada efisiensi ya, di satu sisi yang lain kemudian juga fleksibilitas, dan yang tidak kalah pentingnya tidak terikat dengan waktu dan ruang, sehingga ke depan peserta diklat juga tidak harus datang ke pusdiklat, tidak juga harus datang ke balai diklat ya, dia bisa berada di tempat tugasnya masing-masing tapi kompetensinya nambah. Yang tidak kalah pentingnya kemudian peserta diklat bisa menunggu yang waktunya menjadi sangat pendek, tidak lagi menjadi waiting list yang lama seperti pengalaman selama ini. Pengalaman teman-teman setelah saya tanya berapa lama Anda mendapat kesempatan dipanggil diklat, ternyata tidak kurang seorang ASN harus menunggu masa 20 tahun. Ya. Sebuah masa yang tidak jauh beda dengan waiting listnya jamaah haji. Bayangkan untuk bisa diklat aja seperti orang mau pergi haji. Ini kan sesuatu yang menurut saya harus dilakukan inovasi, transformasi. Makanya perubahan transformasi digital itu sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang niscaya tidak mungkin bisa kita hindari. Makanya Balitbang Diklat dengan mengerahkan segala kekuatan tenaga, effort yang luar biasa, tentu didukung atas arahan Gus Menteri yang berkali-kali memberikan insight kepada kami, arahan kepada kami, maka kemudian kami melakukan itu dalam rangka menjawab kebutuhan diklat yang memang sudah eranya era digital. Itu terkait dengan Digital Learning Center. Lalu yang kedua, tempo hari kita juga meluncing apa yang kita sebut dengan Smart Classroom. Mengapa Smart Class? Selama ini kalau kita lihat juga pengalaman saya berkunjung di beberapa balai diklat tertentu, kita masih menemukan kelas-kelas yang ya kelas konvensional layaknya sebuah kelas biasa yang di situ ada ruang kelas, ada ya biasa ada whiteboard, paling tambahannya ada LCD dan macam-macam. Tentu itu lumayan dalam konteks sebuah ruang pembelajaran lumayan, tapi menurut saya itu saja tidak cukup. Karena pembelajaran hari ini yang semuanya juga didukung oleh teknologi menghendaki pembelajaran yang berjejaring kuat dari sumber-sumber belajar yang banyak. Nah, Smart Classroom itu sebuah ruang kelas yang didesain fasilitas ya, pertama serba online, yang kedua dari instrumen yang kita miliki ya, itu si Widya Iswara termasuk peserta diklat bisa secara langsung terkonek dengan media-media sumber belajar yang memang siap dan prepare dalam ruangan kelas. Jadi mau mengeling jurnal di situ bisa, mengeling sumber belajar perpustakaan dimanapun bisa, mengeling hasil-hasil riset di berbagai tempat juga bisa. Sehingga sumber belajar semua dengan sangat mudah bisa diakses dalam satu ruang kelas yang di situ peserta diklat bisa mendapatkan manfaat. Nah, bayangkan kemudian kalau ini kita miliki di berbagai tempat termasuk nanti di semua BDK, pasti yang smart bukan hanya kelasnya ya, harapan saya dan harapan Gusmen, jangan sampai nanti smart saja, apa itu hanya untuk kelasnya, ruangannya, tapi
peserta tidak smart. Jadi ini cita-citanya adalah smart kelasnya insya Allah akan melahirkan SDM yang jauh lebih smart, jauh lebih excellent. Ya, itu harapannya, itu cita-citanya. Jadi bukan jangan sampai nanti smartnya yang kelas, tapi pesertanya biasa-biasa saja. Nah, itu juga nggak benar, saya kira itu. Baik, jadi luar biasa. Ini sebenarnya Nanda dapat tadi Pak dari yang sudah Bapak sampaikan bahwa Digital Learning Center dan Smart Classroom ini itu sebenarnya merupakan solusi dari keluhan-keluhan selama ini yang menunggu diklatnya lama, susah mengakses informasi. Dengan adanya Digital Learning Center dan Smart Classroom ini tentunya akan ada kemudahan-kemudahan yang kita dapat untuk peningkatan SDM itu sendiri ya Bapak ya? Ya, nah yang juga tidak kalah pentingnya Mbak, mengapa ini selalu kita dorong supaya semua ASN Kemenang juga melek digital. Ini penting, karena sekali lagi mengapa melek digital itu juga bagian concern, karena seperti kita ketahui di antara yang dicanangkan Gus Menteri dalam konteks pentingnya ASN Kemenang responsif terhadap digital, Gus Men ini juga sudah mencanangkan apa yang disebut dengan transformasi digital. Karenanya Balitbang Diklat harus meresponnya untuk kepentingannya adalah dalam bentuk diklat yang transformatif, yang modelnya tadi saya sebutkan ada Digital Learning Center dan kemudian diperkuat lagi dengan sebuah kelas yang bentuknya kelas Smart Classroom itu. Baik. Nah, tadi saya agak mengutip sedikit yang membuat saya tertarik. Tadi Bapak ada menyebutkan selain efisiensi, dua hal ini mengacu kepada flexibility. Nah, ini kan lebih ke, saya sebagai orang awam sih menganggapnya ini lebih nantinya seperti para peserta diklat itu bisa self learning seperti itu. Kalau time flexibility di mana kita bisa mengakses kapan saja, mengakses materi kapan saja. Nah, berkaitan dengan self learning itu sendiri, Pak. Apakah peran Widya Iswara masih sama saat kita diklat dalam bentuk Digital Learning Center dengan diklat bentuk konvensional? Bagaimana peran Widya Iswara itu sendiri, Pak? Ya, saya kira pertanyaan yang sangat penting, terutama konteks WI yang juga sangat penting dalam ekosistem sebuah diklat ya. Mengapa ekosistem sebuah diklat juga sangat penting memposisikan WI? Karena bagian kegiatan diklat ya pasti di dalamnya ada WI, Widya Iswara yang di situ sebagai fasilitator kegiatan. Nah, gimana peran mereka? Tentu peran mereka juga harus masuk pada ekosistem Digital Learning Center. Caranya gimana? Semua WI di-upgrade untuk paham betul tentang bagaimana Digital Learning Center itu bekerja. Itu satu. Yang kedua, selain di-upgrade kompetensi ya, dan kualifikasi, itu kompetensi dan kualifikasinya. Yang kedua, materi-materi diklat yang selama ini disajikan secara konvensional kemudian digitalisasi. Digitalisasi dimasukkan di aplikasi sehingga meskipun diklatnya berbasis digital dan aplikasi, tapi jaminan mutunya ya, jamunya masih dalam kontrol para Widya Iswara. Nah, karena ini kan eranya dunia maya, dunianya Mbak Maya kan. Makanya diklat ini juga meniscayakan para WI suka nggak suka juga harus masuk ke dunia maya ini. Maka materinya juga dikemas dalam bentuk file digital. Kemudian para peserta dengan sangat mudah bisa mengakses materi itu, baik materi yang bentuknya tentu saja materi mungkin materi-materi yang selama ini sifatnya audio juga digitalisasi, yang sifatnya mungkin bahan-bahan PPT juga begitu. Sehingga dengan begitu ketemunya antara WI yang sifatnya tatap muka yang selama ini terjadi itu menjadi sangat minim, tapi akan lebih banyak ngontrol lewat jaringan aplikasi yang kita miliki lewat Digital Learning Center ini. Seperti itu. Jadi mereka tetap kita fungsikan bahkan menjadi ujung tombak pertama dan sekaligus mereka kita upgrade kompetensinya khususnya agar mereka juga menjadi bagian penting dari ekosistem Digital Learning Center ini. Berarti kalau misalnya ada anggapan, wah dengan Digital Learning Center ini peran Widya Iswara akan tergeser, itu salah total ya Pak ya. Malah peran WI semakin dikuatkan menjadi ujung tombak dan harus upgrade lagi. Luar biasa. Pemirsa BDK TV, itu dia tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Suyitno. Yang terakhir nih Pak, mohon diberikan closing statement atau sedikit apalah Pak tentang Digital Learning Center ini dan juga Smart Classroom kepada semua pemirsa BDK TV. Ya, kalau mau membuat closing berarti nanti nggak ada diskusi lagi setelah ini ya, sudah selesai ya. Berarti kalau ngundang saya jangan diundang lagi di sini kan udah di closing.
Saat ini aja Pak sesinya, jangan dong Pak. Kita Jadi masih ini mau undang Bapak lagi dan lagi. Untuk closing acara ini aja ya. Iya, acara ini aja. Saya kira satu hal yang menjadi keyword dari Digital Learning Center, perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi orang yang tidak mau berubah sesungguhnya orang yang melawan sunatullah. Nah, Digital Learning Center ini sebagai instrumen kita menjawab perubahan. Saya kira itu, masih. Jadi kita harus berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari intinya Pak ya, menjadi diri yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik pemirsa BDK TV, itu dia tadi tayangan Ngobyek di episode kali ini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan semua informasi yang diberikan luar biasa. Sananda Kamtari selaku host dan segenap kru BDK TV pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.